Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome in English learning with me, Miss Rimurjani. Well, everybody, what is time? We still learn introduction for 7 grades of SMP. Student, kompetensi dasar for this time 3.2, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.2, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And the objective learning for today, kalian diharapkan bisa 1. Menggunakan pronouns pada teks jati diri dengan tepat. Maaf, dirinya double ya. Nah betul. Menggunakan has dan have pada teks jati diri dengan tepat. Nomor 3, menggunakan question word pada teks jati diri dengan tepat. Nomor 4, menggunakan to be pada teks jati diri dengan tepat. Student, now we come to the material. What is pronouns? Pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns. Pada kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, dan benda atau hal yang spesifik. What is each function? Pronoun digunakan untuk menghindari penyebutan nama atau kata benda secara berulang dalam sebuah kalimat. Kinds of pronouns, kata ganti yang akan kita pelajari pada kali ini ada 3 hal: personal pronouns, possessive adjective, and possessive pronouns. Student, now we learn from the first one, personal pronouns. Personal pronoun, yeah. There are 2 kinds of personal pronouns, namely the subjective pronoun, yaitu kata ganti yang berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. B, the objective pronoun, kata ganti yang berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Jadi pronouns itu kata ganti ya. Okay, there are 2 kinds of personal pronouns. Yeah, the subjective pronouns, for example, I, you, they, we, he, she, it. Ya, ini yang sebagai subjek ya, yang sebagai pelaku dalam suatu kegiatan ya. Yang diterangkan itu ada I, you, they, we, he, she, and it. The objective pronoun yang berfungsi sebagai objek, contohnya me, you, them, us, him, her, it. Ya, maksudnya apa ya? I dan me itu artinya saya, you itu kamu, they dan them itu mereka, we dan us itu kita, he dan him ya itu dia laki-laki, she dan her itu dia perempuan, it itu bisa dia benda, bisa dia hewan. Student, example using pronouns in the sentence. Personal pronouns yang sebagai subjek, contohnya I go to school. Ya, I di situ ya pelakunya itu. You are my classmate. Ya, I go to school tadi saya pergi ke sekolah. You are my classmate. Kamu adalah temanku. They are playing football. Mereka bermain sepak bola. We are family. Kita adalah keluarga. He is my father. Dia adalah ayahku. She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku. It is my house. Dia adalah rumahku. Yang dicetak tebal itu adalah personal pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Kita lihat sebelah kanan contoh personal pronoun yang sebagai objek.
Ingat yang dicetak tebal ya, ini personal pronounnya. For example, it was me behind you. Ya, yang itu saya yang di belakang kamu, gitu ya. My mother gave them an advice. Ibuku memberi mereka sebagai objek ya, terkena perlakuan, memberi mereka sebuah saran. Don't follow us, jangan ikuti kami. Ya, she cannot go with him. Dia tidak dapat pergi dengan dia. Remember, yang po type yang dicetak tebal itu pronoun. Okay. Now we come to the second one. Possessive adjective. Materi yang kedua, possessive adjective. What is it? Possessive adjective merupakan determiner, special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan or possession terhadap noun. Possessive adjective adalah kata ganti kepemilikan yang terletak sebelum nouns. Possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, its, our, dan their. Now possessive pronoun. Possessive pronoun itu apa? Oke, possessive pronoun merupakan kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan atau menggantikan kepemilikan baik orang, benda maupun hewan. Possessive pronoun terdiri dari mine, ours, yours, his, hers, its, dan theirs. Possessive pronoun ini merupakan kata ganti kepunyaan yang biasanya digunakan untuk merujuk atau menggantikan kata pemilikan atau kepunyaan dari suatu benda. Misalnya saja seperti pada kalimat your book is thick, mine is thin. Kata mine di sini bisa menggantikan my book dan disebut sebagai possessive pronoun. Ya. Compare the example below. Ya, coba bandingkan contoh penggunaan possessive pronoun dan possessive adjective berikut. Kita lihat sebelah kiri dulu. This hat is mine. Topi ini adalah milikku. Tapi kalau kita tulis dalam kalimat yang menggunakan possessive adjective, this is my hat. Ini adalah topi milikku. Ya, kalau yang possessive adjective, my hat. Setelah my itu diikuti benda. Tapi yang possessive pronoun bendanya di depan ya. This hat is mine. Hatnya di depan. This hat is mine. Topi ini adalah milikku. Contoh kedua, that house is theirs. Rumah itu adalah milik mereka. Nah, rumahnya di depan ya. Kepemilikan tentang rumah itu ditulis di belakang. Kemudian, apabila ditulis dalam possessive adjective, that is their house. Itu adalah rumah milik mereka. Setelah their, possessive adjective ini diikuti benda yaitu house, rumah yang dimiliki mereka ya. This dress is hers. Gaun ini adalah miliknya. Kalau ditulis menggunakan possessive adjective, this is her dress. Ini adalah gaun miliknya. Setelah her, ini ada dress. Tapi yang sebelah kiri, possessive pronoun itu pakai hers ya. Continue. The book is mine, not yours. Buku ini milikku, bukan milikmu. Mine dan yours ini menunjukkan possessive pronoun, kepemilikan terhadap benda. Bendanya apa? Buku di depannya ya, yang tulisnya di depannya. Nah, seandainya kita pakai possessive adjective, kita lihat kalimatnya. This is my book, not your book. Ini buku milikku, bukan buku milikmu. Ya, setelah my, setelah your, ini diikuti benda, yaitu buku. Buku yang dimiliki saya dan yang dimiliki kamu. Oke. The red car is his. Mobil berwarna merah tersebut ada miliknya dia laki-laki. Ya, the red car. Oh, bendanya apa? Red car. Kemudian his, milik dia laki-laki. Bendanya diletakkan di depan ya. His car is red. Mobil milik dia laki-laki berwarna merah. Setelah his diikuti car, mobil. Ya. Oke, see then. Untuk mempermudah, kita lihat tabelnya ya. Kita buatkan tabel yang tadi yang pronoun yang sebagai subjek, pronoun yang sebagai objek, dan kemudian yang possessive atau menunjukkan kepemilikan. Tadi ada yang possessive adjective, ada yang possessive pronoun. Kita lihat nomor 1, number 1.
subjeknya I. Sebagai subjek saya, I, ditulis I. Kalau sebagai objek ditulis me. Kemudian yang possessive adjective menunjukkan kepemilikan yang diikuti benda, ditulis my. Kemudian kalau benda yang di depan dijelaskan di depan, kita pakai possessive pronoun mine. Berarti juga milikku. Kemudian you subjek, you sebagai objek, your possessive adjective, milikmu, diikuti benda. Kemudian use, milikmu tapi bendanya sudah disebutkan di depan. Number 3, we, kita, kami sebagai subjek, us sebagai objek, kita sebagai objek. Possessive adjective our, milik kita, bla bla bla, apa bendanya. Ours, milik kita, bendanya sudah disebutkan di depan ya. Number 4, they, mereka sebagai pelaku, sebagai subjek, them, mereka terkena perlakuan atau sebagai objek. Kemudian their, bla bla bla, diikuti benda milik mereka ya. Theirs, milik mereka, tapi bendanya sudah disebutkan di depan. Number 5, she, dia perempuan sebagai pelaku, her, dia perempuan sebagai objek, her bla bla bla, menunjukkan kepemilikan dia perempuan, hers, milik dia perempuan. Apa bendanya sudah disebutkan di awal. Number 6, he, dia laki-laki sebagai pelaku, subjek, him sebagai objek, dia laki-laki ya. His bla bla bla, diikuti benda, itu possessive adjective. Tapi kalau his-nya di belakangnya tidak ada benda, berarti itu sebagai possessive pronoun. Number 7, it, sebagai subjek, sebagai objek juga ditulis it. Apabila menunjukkan kepemilikan pakai its, diikuti benda, dan pakai its jika bendanya diletakkan di depannya, itu sebagai possessive pronoun. Oke. Ya. Selain menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun, kita bisa mengungkapkan kepemilikan ya, possessive using has and have, menggunakan has dan have. Kita lihat possessive using has and have. Have dan has kedudukannya sebagai kata kerja atau verb yang berarti memiliki atau mempunyai. Namun demikian, dalam penggunaannya dalam kalimat memiliki perbedaan. Have digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Tapi ini di dalam kalimat positif, negatif, dan tanya. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, it. Ini di dalam kalimat positif. Apabila di dalam kalimat negatif dan tanya, has-nya nanti berubah jadi have. Oke? Example using has dan have. Contoh penggunaan has dan have. I have an apple. Saya memiliki sebuah apel. Ratih has 3 cats in her house. Ratih memiliki 3 kucing di rumahnya. Rumahnya, her house, berarti rumah milik dia perempuan. Siapa? Ratih ya. Father and mother have much money. Ayah dan ibu, 2 orang ya, dia dan dia, berarti sama dengan mereka, maka menggunakan have. Father and mother has Father and mother have much money, begitu ya. Rudy has a nice motorcycle. Rudy memiliki sebuah sepeda motor yang bagus. Aunt Tina and I, Tante Tina dan saya, berarti kami ya, menggunakan have. Aunt Tina and I have some poems. Iya. Tante Tina dan saya memiliki beberapa puisi. Shirin, we come to using to be. To be, apa itu? To be terdiri dari his, to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Predikat ini bisa berupa adjektif, adverb, noun, dan verb ing. Jadi tidak ada artinya atau bisa juga disebut sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Boleh diartikan adalah juga sama, bisa ya, tapi tidak diartikan tidak apa-apa. Mari kita simak penjelasannya dalam poin-poin berikut ini. Ya. Pengertian to be. To be am dipakai untuk orang pertama berpasangan dengan I. Ya.
Jadi am ini nanti pasangannya am I atau I am, nulisnya begitu. Is dipakai untuk orang ketiga tunggal. Is ini berpasangan dengan he, she, it. He is, she is, it is, atau is it, is he, is she, begitu. Are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu jamak dan orang kedua berpasangan dan orang kedua. Are ini berpasangan dengan you, we, dan they. Are you, are we, are they, atau you are, we are, they are, gitu ya penggunaannya. Oke, to be plus adjective. Ya, to be ini merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. Contoh dalam kalimat to be ditambah adjektif adalah sebagai berikut. I'm happy. Ya, menunjukkan sifatnya ya, menerangkan keadaannya. I'm happy. Aku senang. She is pretty. Dia cantik. Ya, bisa untuk menerangkan keadaan dari pelaku. Oke, to be ditambah adverb. Adverb merupakan kata yang menerangkan tempat atau waktu kejadian itu terjadi. Contoh dalam kalimat yang formulanya, rumusnya to be dan adverb adalah sebagai berikut. I'm at home. Aku ada di rumah. Ya. Setelah am, setelah to be ini pakai adverb. Ya, kata keterangan tempat. My sister is in the cinema. Kakakku sedang berada di bioskop. Fish is in the water. Ikan berada di dalam air. We are in the swimming pool. Kami ada di kolam renang. Ya, ini contoh yang keterangan tempat. Shouldn't, now, to be ditambah noun. Noun merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, profesi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Contoh kalimat to be dan noun adalah sebagai berikut. I am a writer. Aku adalah seorang penulis. They are student. Mereka adalah siswa. Okay. Student, come to the next. Ya, kita masuk penggunaan question word. Ya, question word itu kata-kata penanya. Question word adalah kata yang digunakan misalnya untuk menanya. Misalnya untuk Misalnya untuk menanyakan atau untuk mengajukan suatu pertanyaan untuk mendapatkan informasi tertentu. Misalnya untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. Ya, question word yang kita pelajari ini ada berapa? 5W, 1 each. Ya, contohnya what, who, when, where, why, dan how. Ya, ini ya. 5W, 1 each. Ini ya question word yang kita pelajari. Oke. What? Kita lihat yang pertama. What berarti apa, apakah, siapa, berapa, dan lain-lain. Kata what digunakan untuk menanyakan sesuatu tentang objek atau subjek. Bisa juga untuk menanyakan harga, menanyakan waktu, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, what is it? Apa ini? What does he do? Apa yang dia lakukan? What is your name? Siapa namamu? What is the price of the car? Berapa harga mobil itu? Oke. When, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu, bisa tentang jam, hari, waktu dalam sehari, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, when does the class begin? Kapan pelajaran dimulai? Where bermakna di mana, kemana, dari mana. Digunakan untuk menanyakan tempat, posisi, dan letak. Contoh dalam kalimat, where is your pencil? Di mana pensilmu? Where are you going? Kemana kamu pergi? Where does David come from? Dari mana David berasal? Where are you from? Dari mana kamu? Maksudnya kamu berasal dari mana? Why bermakna mengapa atau bisa dikatakan kenapa, boleh ya. Digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, why are you sad?
Mengapa kamu bersedih? Why does Rizka cry? Mengapa Rizka menangis? Ya, who or whom? Siapa? Digunakan untuk menanyakan subjek atau objek. Who menanyakan subjek, whom menanyakan objek. Siapa? Who, siapa? Menanyakan subjek, pelakunya. Whom, siapa? Menanyakan objek, siapa yang terkena perlakuan. Contoh kalimatnya, who steals your heart? Menanyakan subjek atau pelaku, siapa yang mencuri hatimu? Who writes the letter? Menanyakan subjek atau pelaku, siapa yang menulis surat ini? Whom did you talk with yesterday? Menanyakan objek, dengan siapa kamu bercakap-cakap kemarin, ya. Now how, bagaimana. Naik apa bisa berarti berapa, tapi tergantung konteks kalimat berikutnya ya, kata yang digunakan. Ya, how digunakan untuk menanyakan cara, menanyakan umur, menanyakan durasi, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, how does she feel? Bagaimana dia merasa? Maksudnya apa yang dia rasakan? How old are you? Berapa usiamu? How do you go to school? Bagaimana caranya kamu pergi ke sekolah? How long will she stay in Purwantoro? Berapa lama dia akan tinggal di Purwantoro? Okay, student, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.